Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim Muklis dengan NIM 09031281992406 dari kelas Indralaya Sirek 5C. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tugas cost benefit analysis dari studi kasus yang saya kerjakan. Baiklah, saya mulai langsung ke tabel rincian biaya dan manfaat. Di sini ada 4 kolom, yaitu tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Di rincian biaya sendiri ada biaya pengembangan sistem yang berupa hardware, software, dan brandware. Untuk biaya investigasi awal ruang lingkup meliputi biaya wawancara Rp1.375.000, biaya observasi Rp450.000, biaya dokumentasi investigasi awal Rp75.000. Lalu ada biaya analisis yang meliputi analisis masalah Rp1.925.000, biaya analisis kebutuhan Rp1.275.000, biaya analisis keputusan Rp1.775.000. Lalu biaya perencanaan desain dan konstruksi sistem meliputi biaya perancangan desain sistem yaitu Rp1.425.000. Lalu ada biaya konstruksi sistem Rp8.875.000. Lalu ada biaya uji coba sistem Rp200.000 dan biaya evaluasi dan dokumentasi konstruksi sistem Rp275.000. Lalu ada biaya implementasi yang meliputi biaya pengadaan komputer. Di sini tidak ada karena diasumsikan komputernya sudah ada. Lalu ada biaya konfigurasi sistem dan integrasi server Rp400.000, biaya training and user Rp350.000, biaya penyerahan dan penutupan proyek Rp900.000, dan biaya dokumentasi implementasi Rp75.000. Lalu ada biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-1 berupa Rp1.000.000, tahun kedua Rp1.100.000, dan di tahun ketiga Rp1.200.000. Total biaya di tahun ke-0 Rp19.375.000, dan di tahun ke-1 sampai 3 persis seperti biaya pemeliharaan di setiap tahunnya. Lalu ada di rincian manfaat, satu manfaat berwujud ada berupa pengurangan biaya operasional di tahun pertama Rp200.000, tahun kedua Rp500.000, di tahun ketiga Rp1.000.000. Lalu manfaat pengurangan biaya karena kelalaian di tahun pertama Rp500.000, di tahun kedua Rp700.000, di tahun ketiga Rp1.000.000. Lalu ada manfaat peningkatan efisiensi di tahun pertama Rp200.000, di tahun kedua Rp500.000, di tahun ketiga Rp1.000.000. Lalu total untuk manfaat berwujud ini di tahun pertama Rp900.000, di tahun kedua Rp1.700.000, di tahun ketiga Rp3.000.000. Lalu ada manfaat tak berwujud, yaitu berupa peningkatan nama baik kepada pelanggan di tahun pertama Rp1.000.000, di tahun kedua Rp1.200.000, di tahun ketiga Rp1.500.000. Untuk selanjutnya peningkatan moral staf perusahaan di tahun pertama Rp1.200.000, di tahun kedua Rp1.500.000, di tahun ketiga Rp2.000.000. Lalu ada peningkatan kepuasan kerja staf di tahun pertama Rp1.000.000, di tahun kedua Rp1.500.000, di tahun ketiga Rp2.000.000. Lalu ada peningkatan pelayanan kepada pelanggan di tahun pertama Rp1.500.000, tahun kedua Rp1.800.000, di tahun ketiga Rp2.300.000. Lalu ada peningkatan pengambilan keputusan di tahun pertama Rp1.500.000, di tahun kedua Rp2.000.000, di tahun ketiga Rp3.000.000. Lalu total manfaat tak berwujud pada tahun pertama Rp6.200.000, tahun kedua Rp8.000.000, di tahun ketiga Rp10.800.000. Untuk total manfaat sendiri, di total dari yang atas tadi, antara total manfaat berwujud dan tak berwujud, ditotalkan di tahun pertama Rp7.100.000, di tahun kedua Rp9.700.000, di tahun ketiga Rp13.800.000. Lalu yaitu ada proceed, selisih, total manfaat, dan total biaya. Dari total ini, Rp7.100.000 dikurang Rp1.000.000 menghasilkan Rp6.100.000, lalu ada Rp9.700.000 dikurang Rp1.100.000 menghasilkan Rp8.600.000, di tahun ketiga Rp13.800.000 dikurang Rp1.200.000 menghasilkan Rp12.600.000. Lalu untuk analisis, yang pertama ada analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 bisa kita lihat Rp19.375.000, profit pada tahun 1 Rp6.100.000 dikurang sisa biaya sistem pada tahun pertama Rp13.275.000, lalu dikurangnya profit pada tahun kedua Rp8.600.000 menghasilkan Rp5.675.000. Dikarenakan nilainya sudah minus, lebih kecil dari yang tahun ketiga, jadi sisa Rp5.675.000 dibagi
Prosit tahun ketiga 12.600.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,45 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Bisa lihat di tahun kedua sudah sisa, tidak bisa dikurangi lagi. Adapun secara detailnya adalah 2,45 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas break-even point pada waktu 2,45 tahun, 2,45 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga pada tahun ketiga perusahaan mulai mendapat keuntungan dari sistem tersebut. Lalu yang kedua ada analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengaduan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0, bisa kita lihat tadi di sini 19.375.000. Lalu untuk biaya perawatan di tiap tahunnya bisa kita lihat di sini. Di tahun pertama 1 juta, di tahun kedua 1.100.000, dan di tahun ketiga 1.200.000. Kita tambahkan berarti total biayanya 22.375.000, sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat yang bisa kita temukan di sini tadi. Kita tambahkan semua. Di tahun pertama 7.100.000, di tahun kedua 9.700.000, dan di tahun ketiga 13.800.000. Total manfaat 30.600.000. Rumusan ROI atau return of investment yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Dari angka tadi 30.600.000 dikurang 22.375.000 dibagi 22.375.000 dikali 100%, yang menghasilkan return of investment 36,76%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 36,76% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Lalu analisa net present value atau MPV, perhitungannya sebagai berikut. Prosit MPV sama dengan nilai proyek ditambah prosit 1, prosit 2, dan prosit 3. Maaf, saya ulangin. Nilai proyek ini yang tadi 19.375.000 ditambah prosit 1 per 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah prosit 2 per 1 dalam kurung 1 plus 0,15 kuadrat ditambah 12.600.000 per dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat 3 sesuai dengan rumus, yaitu sesuai dengan rumus NPV, di mana sesuai dengan N-nya, sesuai dengan jumlah prositnya. Ini di sini sampai batas 3. Lalu dengan penjumlahan berikut, minus 19.375.000 ditambah 5.304.347,83 ditambah 6.502.835,54 ditambah 10.936.669,31. Kita tambahkan semua yang ini menghasilkan 22.743.852,68 ditambah minus 19.375.000 menghasilkan NPV 3.368.852,68. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 3.368.852,68 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah metode tingkat pengembalian internal, IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari proyek. Misalnya
I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 3.368.852,68 nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV sama dengan minus 19.375.000 plus profit 1 per dalam kurung 1 plus 0,2 dalam kurung 1 plus 8.600.000 per dalam kurung 1 plus 0,2 pangkat 2 plus 12.600.000 per dalam kurung 1 plus 0,2 pangkat 3 ditotalkan menghasilkan di proses 1 tadi 5.083.333,33 ditambah 5.972.222,22 ditambah 7.291.666,67 menghasilkan 18.347.222,22 plus minus 19.375.000 menghasilkan NPV nilai negatif minus 1.027.777,78. IRR sama dengan 15%, 20% minus 15% dikali itu 1.700 dikali maaf ini angka contoh dikali 3.368.852,68 sesuai dengan NPV positif tadi ya, sesuai dengan NPV positif per NPV 1 dikurang NPV 2 yaitu NPV nilai positif dikurang NPV nilai negatif berarti 3.368.852,68 dikurang minus dalam kurung minus 1.027.777,8 yang menghasilkan IRR sama 15% ditambah yang tadi hasil perkalian yang di atas tadi 16.844.263,4% per 4.396.630,46 menghasilkan IRR 15% ditambah 3,83% sama dengan 18,83%. IRR sama dengan 18,83%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,83% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% lebih dari 15% per tahun, maka IRR lebih 15%, dengan kata lain proyek ini dapat diterima atau dapat dilanjutkan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kepada penonton, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon maaf pun. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.